Shalom saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Memasuki bulan Februari, keluarga besar kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto selalu mempraktekkan persembahan sulung sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ekspresi memberi yang terbaik bisa berupa non-materi seperti ucapan syukur, penyembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan, serta materi. Pemberian berupa materi selain persembahan umum, bisa berupa persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang memberi yang terbaik secara materi. Dalam konteks Matius 7 ayat 9-11, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah kamu yang jahat dengan Bapamu yang di sorga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dalam hal memberi, Bapa Sorgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia dari dosa sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita simak pembahasan persembahan dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah, yang artinya hadiah, pemberian, atau korban. Dalam kitab Kejadian, kita melihat contoh para patriarh dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Ada dua prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci. Yang pertama, persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Yang kedua, persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang mengatur berbagai jenis korban sebagai persembahan. Walaupun jenis korban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan. Sehingga persembahan yang diberikan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dalam Perjanjian Baru? Ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari dari Maria mengenai memberi yang terbaik. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik. Dalam Yohanes 12 ayat 1-8, Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar dan kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah sehari orang bekerja. Jadi, Maria menuangkan minyak yang harganya hampir sama dengan 1 tahun upah orang bekerja. Wow, sungguh sebuah persembahan yang terbaik. Kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, mereka masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah. Maria tidak pusing dengan apa kata orang. Dia langsung menuangkan minyak tersebut bukan karena aturan, tetapi karena ada hubungan yang personal dengan Yesus. Yang ketiga, ada sekelompok orang seperti Yudas Iskariot yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu, Yudas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat Yudas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan, tetapi karena ia sering mengambil uang kas pelayanan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial, tetapi soal hati. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan, seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu ekspresi pemberian terbaik yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal adalah persembahan sulung. Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya adalah salah satu bentuk disiplin rohani, baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati.
Secara angka atau persentase, memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi atau kita sebut dengan standar yang terbaik. Ini bukan berbicara soal angka saja, lebih dari itu, ini berbicara tentang hati. Salah satu contoh lainnya dalam memberi yang terbaik selain Maria di Yohanes 12 adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8. Di tengah kesukaran dan kemiskinan, justru sukacita mereka berlimpah, bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem. Pesan utama dari cerita ini adalah kasih karunia Tuhan mentransformasi hati dan memampukan jemaat di Makedonia untuk memberi melampaui keterbatasan mereka. Saudara, kita telah melihat dari Perjanjian Lama bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan dan sebagai respon terhadap kebaikannya. Di dalam Perjanjian Baru kita belajar 2 contoh, yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan, dan dari jemaat di Makedonia dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita yang didasari oleh iman kita kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Kristus. Haleluya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya, berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Kita akan mempersatukan hati kita untuk memulai ibadah kita. Shakala barata kala barata kala bashikila barata kala barata kala barata kala bu. Shikila barata kala barata kala barata kala barata kala bashikila barata kala basha. Pura barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala bu. Shikila la 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 barata kala bashikila bashe. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Haleluya. Yes Lord Jesus. Terima kasih ya Bapa, Kau menyertai kami, Engkau melindungi Tuhan setiap kami ya Bapa. Kami bisa hadir Tuhan di tempat ini Tuhan, karena kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu ya Bapa. Inilah Tuhan setiap kami Tuhan yang datang ke rumah-Mu ya Bapa.
untuk memuji, memuliakan Engkau ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, pada saat kami menaikkan pujian kami, pintu surga itu terbuka bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kami kehausan, kefokusan Tuhan untuk berjumpa pribadi Tuhan bersama dengan Engkau ya Bapa. Tidak ada satupun Tuhan yang Kau lewatkan Tuhan di tempat ini. Bahkan Tuhan, teman-teman kami Tuhan yang akan mengikuti Tuhan ibadah online ya Bapa, biarlah Engkau Allah juga memberkati Tuhan setiap mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan perlindungan-Mu. Bila ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan, Engkau ya Bapa yang hadir di tengah-tengah kami ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahan-Ku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah
Shikila barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala barata. Shikila la 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 barata kala shikila la 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 shikila la 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 barata kala barata kala barata kala shikila la 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 barata kala barata kala barata kala barata kala. Ya Tuhan. Yes, Lord. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan sembah ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak, oh Yesus, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah ditinggikan untuk selamanya. Sepemuda kita semua untuk bangkit berdiri. Yes Lord Jesus, Lord. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya. Yesus, haleluya.
Terpujilah ya Bapa. Kau layak Tuhan menerima pujian penyembahan dari setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa merasakan Tuhan bahwa Kau hadir Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan Kau akan limpahkan Tuhan sukacita-Mu yang baru Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Kau memberikan kekuatan, kesehatan yang baik bagi setiap kami Tuhan. Sehingga kami bisa memuji, memuliakan Engkau. Kami mau menari untuk Engkau. Sehingga Kau senang Tuhan. Dan kami percaya Bapa, semua kemuliaan Tuhan kami mempersembahkan kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan, amin. Haleluya. Bilang sama kanan kirinya, Engkau sungguh luar biasa. Haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Kita sama-sama tepuk tangan. Katakan bersama.
kita akan mendeklarasikan arti dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asusastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik. Kita persatukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Engkau telah memberkati kami Tuhan lewat kesehatan kami, keluarga kami, pelayanan kami, bahkan bisnis pekerjaan kami ya Bapa. Ini waktunya kami akan memberi Tuhan. Bila setiap tangan-tangan akan memberi Tuhan, lewat persepuluhan Tuhan, persembahan khusus Tuhan, persembahan Tuhan, ucapan syukur Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang memberkati Tuhan setiap tangan-tangan yang akan memberi ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan kembalikan Tuhan 100 kali lipat Tuhan. Dan kami mau Tuhan memberi Tuhan dengan sukacita yang baru, sukacita yang daripada Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau ucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan, amin. Yes Lord Jesus, haleluya. Engkau ajaib, Engkau mulia, oh Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga.
sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah Tuhan, sungguh indah. Tiarada basyakara labasti kuriala basyakara labasti kirala di mata karala bayana takana masti kirala basyakara labasti kirala basti tiarara basyakara labahara takara labasti kirala basyakara. Jesus, Jesus, terima kasih. Terima kasih ya Bapak buat kebaikan-Mu. Kami tahu kami berharga di mata-Mu. Sekalipun cuaca kurang baik, tapi Engkau taruhkan kami kesetiaan, kemampuan untuk datang ke rumah Tuhan. Kami tahu kesetiaan kami di hadapan-Mu berharga Tuhan. Bapa, izinkan kami, dengan firman-Mu kami diberkati. Izinkan kami pulang membawa berkat surgawi. Izinkan kami membawa pengurapan yang terbaik yang Kau berikan buat kami. Roh Kudus, berbicaralah, ajarkan kami semua pribadi lepas pribadi untuk mengerti isi hati Tuhan. Bahkan dengan bantuan Roh Kudus, kami boleh menjadi pelaku firman yang setia di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu dengan otoritas sorgawi. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba adalah firman kebenaran Tuhan, adalah benar-benar berasal dari isi hati Tuhan. Dan kami percaya dengan kuasa perkataan sorgawi, kami semua yang mendengarkan firman-Mu akan diperbaharui secara total dan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, berbicaralah. Kami siap duduk diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, pemusik boleh kembali ke tempatnya. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Saya jadi ingat waktu gereja mula-mula. Waktu gereja pertama kali dibentuk, ya, itu yang hadir cuma 7 orang. Tapi satu yang saya belajar dari pengalaman pembentukan gereja, bahwa Tuhan mengatakan setia kepada perkara kecil akan diberikan kepada perkara besar. Saya bersyukur bahwa saya masih punya pengerja-pengerja yang setia yang Tuhan tempatkan untuk tetap ada di tempat ini. Memang kondisi akhir-akhir ini kurang baik, cuacanya kurang baik di Batam. Ya, ada yang kena pilek, ya ada yang kena batuk. Tapi yang saya betul-betul takjub melihat kebaikan Tuhan bahwa walaupun kalian sakit kecil, kalian tidak besar-besarkan. Walaupun kalian sakit kecil, kalian masih setia untuk melayani Tuhan. Itu berharga di mata Tuhan. Ya. Tuhan itu menyelidiki hati. Nanti kita akan buka firman-Nya. Dan hari ini, firman ini saya dapat hari Senin kemarin saya dapat. Dan dikonfirmasi hari Sabtu ketika saya ikut MDPJ, ternyata memang Tuhan mau berbicara tentang ini. Bahkan lagunya sudah dipersiapkan di hari Rabu, waktu saya pujian penyembahan di gereja, lalu saya ditaruhkan satu lagu yang ingin didengarkan Tuhan. Dan puji Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hidup, dan saya percaya
ketika kita melakukan apa maunya Tuhan, ketika kita sejalan dengan maunya Tuhan, maka Tuhan akan membela kita. Amin. Tema khotbah hari ini adalah setia dan bijaksana. Tepat sekali dengan kondisi yang terjadi, dan memang saya bersyukur bahwa saya boleh lebih intim lagi dengan Tuhan, boleh peka lagi mendengar suara Tuhan. Tuhan katakan setia dan bijaksana. Waktu saya dikasih firman ini, saya bilang, Tuhan, ini kan firman-Nya sebenarnya sudah pernah kita bawakan berapa tahun yang lalu. Tapi ternyata ketika saya masuk lebih dalam lagi, ternyata belum pernah saya bawakan. Jadi bayangan saya pikir sudah saya bawakan gitu. Ternyata Tuhan kasih rema yang lain yang belum pernah saya bawakan, karena saya berdoa gini, Bapak, boleh nggak setiap saya khotbah, bukan hanya jemaat yang diberkati, saya juga mau diberkati, saya bilang. Puji Tuhan, Bapak di surga selalu memberikan yang terbaru, pokoknya yang terbaru buat kita. Dan saya percaya bahwa itu semua karena Bapak sayang sama kita. Kalau dia kasih yang selalu yang baru, dia mau kita selalu diperbaharui. Yang setuju katakan yes. Jadi dia tidak pernah kasih yang bekas. Dia selalu kasih yang baru, yang baru, yang baru. Sehingga kita semakin diperbaharui, dan secara tidak sadar kita semakin diangkat naik. Itu firman Tuhan bagi yang melakukan firman Tuhan. Nah, ketika seseorang mempunyai teman, anggapan namanya Amir, dia punya teman yang namanya Hasan, gitu ya. Dan Hasan ini juga punya teman yang namanya Udin. Gitu. Jadi Amir, Hasan, Udin ini berteman. Tetapi yang membedakan adalah Amir dan Hasan hari-hari sering bertemu, hari-hari sering curhat gitu ya, sering ngobrol, sering bareng, pergi bareng, makan bareng gitu ya. Sedangkan si Hasan ini dengan si Udin tidak seperti antara Amir dengan Hasan. Sehingga Amir itu lebih mengenal Hasan melebihi Udin mengenal Hasan. Amir bilang, Hasan ini baik loh, Hasan ini pengertian, Hasan ini gak pelit loh, Hasan ini mau berbagi loh. Tapi si Udin bilang, enggak, dia kok gak pernah traktir saya, kalau makan kok bayar sendiri-sendiri, kok dia gak pernah mau berbagi cerita, kalau ngobrol ya ngobrol sebatas ngobrol aja gitu. Berbeda dengan antara Amir dengan Hasan. Kenapa? Karena Amir dengan Hasan punya kedekatan. Dibandingkan antara Hasan dengan Udin. Begitupun kita dengan Yesus. Ketika kita mempunyai hubungan dengan Yesus secara intim, kita mengenal siapa itu Yesus, maka saya percaya bahwa berdasarkan hubungan itu, maka ada satu kasih yang tercipta dari hubungan itu. Bagaimana mungkin kita bisa memberikan kasih, perhatian, bahkan pengorbanan, kalau kita nggak mengenal orang tersebut, pribadi tersebut, yaitu Yesus. Nah, hari ini kita akan belajar apa yang Tuhan mau katakan tentang dasar hubungan ini. Kita buka Lukas 12 ayat 42. Kita akan belajar di situ. Lukas 12 ayat. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Tuhan. Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana? Katakan setia dan bijaksana. Yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala. Katakan kepala. Atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Pak, kok makanan? Pernah saya ajarkan di sini, hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Makan untuk hidup. Kalau mengatakan memberikan makanan, berarti memberikan sebuah kehidupan. Makanan yang membuat mereka bertahan hidup. Dan dikatakan di sini, hamba yang setia dan bijaksana yang akan diangkat menjadi kepala. Ingat ya, ada dua kriteria yang saya perhatikan. Setia dan bijaksana. Tetapi yang diangkat setia dan bijaksana itu adalah hamba. Jadi ada pribadi hamba yang memiliki karakter setia dan bijaksana yang akan menjadi kepala. Yang mengangkat dia jadi kepala adalah tuannya.
Tuhan dalam bahasa Yunani adalah Kurios, yang artinya juga Tuhan. Dan dikatakan di ayat selanjutnya begini, ayat 43. Ayat berikutnya, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Lanjut, ayat berikutnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Wow. Kita sering dengar Tuhan Yesus mau datang, Tuhan Yesus mau datang. Kita imani Tuhan Yesus mau datang. Tapi dari dulu sampai sekarang gak datang-datang. Kata pengejek-pengejek di luar sana. Tapi saya percaya dengan melihat kondisi alam, bencana-bencana yang terjadi, goncangan-goncangan yang terjadi, yang sudah dikatakan Alkitab, saya percaya Tuhan Yesus sudah mau datang. Memang kita nggak pernah lihat Tuhan Yesus ngawasin kita di gereja ini. Tuhan Yesus nggak tiba-tiba ada di keyboard lagi duduk, dia lagi liatin siapa yang datang, siapa yang nggak datang. Tuhan Yesus adalah Tuhannya orang Kristen yang tidak terlihat, gitu ya. Tetapi percayalah, dia itu adalah Tuhan yang hidup. Dan kalau kita bekerja dengan setia, sekalipun tidak terlihat tuannya, tidak datang-datang kata Alkitab, tidak ada di rumahnya kata Alkitab. Tetapi ketika kita didapati tuannya pada saat dia datang, kita setia di wadah yang Tuhan izinkan kita ada di wadah ini. Maka percayalah, Tuhan akan mengangkat kita menjadi pengawas atas segala miliknya. Yang setuju katakan amin. Nah, kita akan belajar dari karakter yang pertama adalah karakter hamba dulu. Tuhan Yesus adalah figur toladan yang mengajarkan kita tentang hamba. Dia adalah anak Allah. Kita semua adalah anak Allah. Hanya anak yang mendapat warisan sorgawi. Bukan hamba. Kalau kita punya perusahaan, ketika kita pensiun, kita akan alihkan perusahaan itu kepada anak kita. Bukan kepada hamba kita. Kita ini semua anak Allah. Artinya kita pewaris harta kerajaan surga. Bahkan kita pewaris tempat di surga. Karena kita anak. Yesus adalah anak Allah. Pada saat dibaptis, langit terbuka. Ada burung merpati, dan tiba-tiba terdengar suara. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Dan Yesus adalah yang sulung. Jadi kita siapa? Kita adalah anak-anak Allah, adik-adik Yesus. Karena Yesus adalah yang sulung. Tetapi Yesus yang jelas-jelas sebagai anak Allah, dia rela menjadi manusia, dilahirkan di kandang hewan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Dan bahkan matinya itu disalib. Mati bagi orang yang paling berdosa. Dia anak Allah, tetapi berhati hamba. Kalau kita punya Bapa yang sama, dan kita punya kakak sulung yaitu Yesus, seharusnya kita punya DNA Kristus. Kita punya DNA sorgawi yang sama. Yaitu predikat anak Allah tetapi berhati hamba. Filipi 2 ayat 5 mengatakan begini. Coba lompat dulu sebentar. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bukan hanya pikiran, tapi perasaan. Yesus sebagai anak, dia mau datang ke dunia, dia sepakat dengan bapaknya, walaupun dia juga mengalami perasaan sedih. Karena matinya di kayu salib. Sampai dia nangis. Nangisnya itu bisa jadi darah loh. Saking dalam tekanan. Bapak, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi dia bilang, biarlah terjadi. Kehendakmu yang terjadi. Itu Tuhan Yesus. Jadi bukan hanya pikiran, tapi perasaan. Tuhan Yesus juga punya perasaan loh.
Sampai hari ini Tuhan Yesus juga punya perasaan. Dia punya perasaan senang terhadap kita. Dia juga bisa punya perasaan sedih terhadap kita. Tergantung apa yang kita lakukan di hadapan Yesus. Yang adalah kepala gereja dari tempat ini. Saya hanya hamba. Saya sama seperti kalian, anak Allah yang berhati hamba. Pemimpinnya adalah Yesus di tempat ini. Lanjut. Yang walaupun dalam rupa Allah, dikatakan gitu ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia adalah rupa Allah dan dia adalah Allah itu sendiri. Tetapi di ayat selanjutnya dikatakan begini. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, katakan hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Dia begitu mengasihi kita, dia turun ke dunia, dia rela mati di kayu salib, supaya kita bisa diperdamaikan dengan Allah menjadi anak-anak Allah. Kalau kita mengerti hubungan itu, kita mengerti bahwa Yesus begitu mengasihi kita, Yesus begitu dekat sama kita, Yesus begitu mengenal kita sampai mau menyelamatkan kita, mau berkorban buat kita. Kita punya hubungan yang istimewa dengan Yesus. Saya percaya kita akan melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Itu yang namanya hamba. Kita sudah ditebus, kita sudah dibayar lunas dengan darahnya yang mahal, dengan pengorbanan yang sakit, dipukulin, dicambukin. Kalau kalian nonton Passion of Christ itu kasihan sekali Tuhan Yesus. Dia tahu caranya dia mati. Tapi dia harus lewati itu untuk kita semua. Untuk menebus kita semua. Kalau kita tahu betapa berharganya pengorbanan Tuhan Yesus buat kita, kita akan jaga hubungan kita dengan dia. Dan kalau kita punya hubungan yang baik dan kita tahu bahwa dia adalah Tuhan kita, dia yang menebus kita, dia yang berkorban buat kita, kita ditebus dengan darahnya, adalah sangat layak kita menjadi hamba. Walaupun Tuhan Yesus gak mau kita jadi hamba, tapi Tuhan Yesus mau kita memiliki hati seorang hamba. Dia mau kita menjadi hamba merdeka, kata Alkitab. Artinya, kita adalah anak Allah, tetapi kita memiliki hati hamba, karena kita tahu bahwa kita sebenarnya berhutang. Bukan Tuhan yang berhutang. Tuhan tidak pernah berhutang. Kita yang berhutang. Dan Roma 12 ayat 1 mengatakan begini. Roma 12 ayat 1 dikatakan begini. Roma, itu ratapan. Roma. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, ini kata Paulus, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena apa? Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yesus sudah terlebih dahulu mempersembahkan tubuhnya yang kudus dan berkenan di hadapan Allah untuk dikorbankan bagi kita. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan dengan memberikan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan? Ini konsep daripada hamba. Apalagi hamba yang kata Alkitab tadi diangkat menjadi kepala. Pemimpin-pemimpin di gereja ini. Ada gembala, ada kepala bidang, ada ketua. Ini tanggung jawabnya besar. Sebagai seorang hamba yang baik, kata Tuhan dalam firman Tuhan tadi dikatakan, bahwa dia harus menyiapkan segala sesuatunya untuk seisi rumahnya. Bahkan memberikan makanan. Kalau seorang pemimpin tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan sudah berikan, itu tidak sesuai dengan Alkitab artinya. Tidak melakukan firman Tuhan. Balik lagi tadi ke Lukas 12 ayat 44 ya. Bagaimana kita nantinya bisa diangkat menjadi pengawas atas segala miliknya? Ini berbicara tentang 1000 tahun damai. Kalau yang sekarang di dunia ini aja dikasih porsi kecil aja sudah tidak mampu. Dikasih porsi kecil saja sudah mengeluh.
Dikasih porsi kecil saja sudah tidak setia dan bijaksana. Bagaimana kita mengharapkan porsi besar di 1000 tahun damai? Kita harus punya karakter hamba. Kita tetap anak, tapi kita harus punya karakter hamba. Yaitu apa? Memberikan yang terbaik kepada Tuhan kita, yaitu Yesus. Amin. Itu yang pertama. Lanjut, lihat berikutnya. Dikatakan tentang kesetiaan. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk. Lanjut. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Kita tahu dari cerita Yusuf kemarin, tidak kebetulan Tuhan mengarahkan kita untuk mendengar kisah Yusuf. Bahwa Yusuf tetap setia kepada Potifar. Sekalipun tante Potifar mengganggu dia pada saat tidak ada Potifar, dia tetap setia. Dia tetap setia melakukan tugasnya. Pada hari ini firman Tuhan ingin membuat kita mengingatkan tentang karakter hamba dan bahkan memiliki karakter kesetiaan. Kenapa? Kesetiaan itu berharga di mata Tuhan. Tuhan itu maha setia loh. Sekalipun kita kadang-kadang ngeselin Tuhan, Tuhan gak pernah ninggalin kita loh. Yang ada adalah kita meninggalkan Tuhan. Kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Kita tidak percaya akan pertolongan Tuhan. Saya, kalau bukan pertolongan Tuhan, bukan karena pertolongan Tuhan, saya rasa bukan hanya saya yang tidak bisa diselamatkan, tapi keluarga saya tidak diselamatkan. Tapi karena kebaikan Tuhan, saya dipulihkan dan menyusul keluarga saya dipulihkan. Saya bukan dari keluarga baik-baik. Saya mungkin lebih berdosa dari kalian semua. Saya lebih jahat dari kalian semua. Tapi Tuhan pilih. Itu karena kemurahan Tuhan. Dia datang untuk orang berdosa, bukan orang benar. Itu karena kemurahan Tuhan. Saya boleh dipulihkan dan akhirnya kami sekeluarga melayani. Seorang pemimpin yang baik, dia akan memimpin keluarganya terlebih dahulu. Membawa keluarganya untuk bersama-sama melayani Tuhan. Bukan menjauhkan keluarganya dari Tuhan. Itu sudah gak benar itu. Itu bukan pemimpin yang baik. Dan ini semua butuh karakter kesetiaan. Dengan pelan, dengan lemah lembut, mengajarkan keluarganya untuk membawa kembali ke hadapan Tuhan. Untuk membawa kembali intim ke hadapan Tuhan. Bukan dengan berbagai alasan menjauhkan mereka dari Tuhan. Itu sudah tidak benar, itu sudah tidak benar. Di luar konteks kebenaran. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang berani memimpin keluarganya dalam kebenaran. Baru setelah itu membawa perlahan tapi pasti kepada Yesus. Karena kekristenan, tujuan utamanya adalah keselamatan. Ingat, di dunia ini sementara. Saya ulang lagi, di dunia ini sementara Bapak Ibu. Sementara. Harta-hartanya sebentaran pasti gak kekal. Contoh aja bangku. Mau dikrum, tetap aja ada karat. Rumah sebagus-bagusnya, semegah-megah apa, tetap aja tahun demi tahun, pasti nanti ada rayap. Gak ada yang kekal. Cuma di surga yang ada yang kekal. Nah ini butuh kesetiaan. Apapun goncangannya, apapun halangannya, apapun pergumulannya, tetap setia kepada Tuhan. Amin. Hujan kuat, dingin, Pak, lebih enak tidur di rumah. Tapi ketika kita setia sama Tuhan, kita datang sama Tuhan. Ya. Dengan dasar hubungan tadi, ketika kita tahu bahwa Yesus setia sama kita pasti setia sama Dia. Ketika kita tahu pasangan kita setia sama kita tidak mungkin yang namanya tidak setia sama pasangan kita. Dasarnya adalah hubungan. Orang-orang yang memberi persembahan, itu dasarnya adalah hubungan. Terlihat itu. Kok dia simpan uangnya pegang itu? Berarti dia belum kenal Yesus itu. Ya. Padahal jelas sederhana sekali. Contoh ketaatan adalah persepuluhan saja.
Saya tidak bicara ini dalam konteks gereja butuh dana ya. Mohon maaf. Kalian bisa lihat dengan mata kepala sendiri bahwa Tuhan berkarya di saat COVID-19 di mana persepuluhan terhenti. Hanya beberapa orang yang kembalikan persepuluhan. Tapi lihat gereja dibangun. Artinya apa? Tuhan hidup dan berkarya di gereja ini. Gereja tidak pernah kekurangan dana. Gereja selalu ada yang support dana dari luar. Tapi yang saya mau dari kalian bukan uangnya. Saya mau kalian mengenal Yesus lebih lagi. Bukan nilainya. Tapi saya mau hati kalian berikan kepada Yesus. Saya tahu kita semua butuh uang. Bapak coba ngomong doang. Kalau kemarin anak saya bilang, Pak, Pi, itu kenapa mereka tidak kembali dengan persepuluhan? Karena itu berbicara tentang realitas. Saya bilang sama anak saya, ketika kita punya hubungan intim dengan Tuhan, itu juga berbicara tentang realitas. Kenapa? Tuhan kita tidak terlihat, tetapi berkatnya dirasakan. Saya bilang begitu. Saya, kalau untuk gereja, ketika Tuhan bilang, nak saya butuh ini, saya bilang, Tuhan saya siap. Ketika saya dikasih kerjaan kecil, orang lain gak mau kerjakan, saya ambil alih, saya kerjakan. Daripada saya nunggu, ditunda, saya kerjakan. Kenapa? Karena saya punya hubungan intim dengan Tuhan. Saya malu. Saya tahu Yesus kepala gereja, Yesus ada di sini. Dia liatin kok kerjaan ini belum dikerjain gitu. Saya malu gitu. Saya waktu dipilih jadi pemimpin, kepala, saya malu. Saya harus punya kesetiaan. Ketika saya di wadah ini, apapun goncangannya, saya harus punya kesetiaan di wadah ini. Karena saya percaya ketika saya setia di wadah ini, Tuhan akan memberkati saya berlimpah-limpah. Tuhan mau kita setia di wadah ini. Apapun yang terjadi mungkin dengan keterbatasan kita. Tapi ketika kita setia, saya percaya itu ada harganya di mata Tuhan. Pak David bilang begini kemarin waktu datang. Pak Edwin, saya salut sama Bapak. Karena Bapak dan istri, Ibu Mimi, itu setia. Karena dia lihat waktu gereja masih kecil, masih kurang bagus. Sampai akhirnya Tuhan berkati, tetap setia. Di wadah ini saya setia. Saya benar-benar setia. Gitu. Jadi penting kesetiaan ini. Yesus juga setia. Coba balik lagi ke Filipi 2. Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itu kesetiaannya tuh luar biasa Tuhan Yesus. Dia saking setianya, dia taat sampai mati. Ini enggak, kadang-kadang lihat, wih rumput tetangga lebih hijau, gerejanya lebih besar. Kesana. Tuhan percayakan gereja ini sama kita. Artinya kita semua harus kerjasama untuk membesarkan kerajaan Allah di tempat ini. Bukan lompat sana, lompat sini. Gitu loh. Ya. Kalau kasih orang tahu bisa, jangan kita pindah-pindah gereja, bahaya itu, nanti gak bertumbuh. Ya, ini jangan kayak gitu loh. Kita sendiri harus setia. Apapun yang terjadi setia. Ikuti aja pemimpin. Saya ikuti pemimpin loh. Saya benar-benar setia loh. Saya kalau ngomong begini kayak Bu Ani kemarin ngomong ya. Saya ingat kata-kata itu teringat sekali. Bu Ani bawain firman ya di Kul. Dia bilang apa, Pak? Saya masih belum bisa melakukan firman. Malu saya kalau berbicara tentang firman, tapi saya tidak bisa melakukan firman. Saya bilang, wow. Sadar diri dia. Dia punya keterbatasan. Dia banyak tahu, tapi dia masih belum mampu. Dia lagi belajar, berusaha. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang berbicara tentang firman? Ayo gencar, hadapi iblis, kita lawan dia. Tapi begitu suruh pelayanan, lome. Oh, lome ya, lemah itu bahasa Teochew. Lemah. Gitu. Tuhan butuh prajurit. Saya kira prajurit mentalnya itu ya benar-benar mental prajurit. Mental prajurit salah satunya setia. Taat sama komandan. Setia. Lanjut di ayat Lukas 12 ayat 47.
Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Ya, jadi hati-hati ya. Jadi pukulan ini saya dapat pewahyuannya beda nih sama yang di luar sana. Kalau yang di luar sana berbicara tentang level hukuman di neraka. Nanti saya akan lari ke sana. Tapi sebelumnya saya akan kasih tahu, sebelum kita masuk neraka, Tuhan akan beri teguran. Tuhan akan beri kesempatan kita untuk bertobat. Makanya perlu kebijaksanaan. Jadi karakter hamba, karakter setia, dan karakter bijaksana itu perlu. Kalau kita punya kebijaksanaan, kita tahu talenta yang kita miliki buat apa ya Tuhan, kapan ya kita melakukannya. Tapi bukan berarti kita punya talenta, kita sudah tahu tugas kita sudah tahu karunia kita, tetapi kita tidak melakukannya. Adapun hamba yang tahu akan kehendak Tuannya, dia sudah tahu. Oh, pekerjaan saya harus begini, harus begitu, harus begitu. Tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuannya, sudah tahu tapi tidak melakukan. Nah, itu yang tadi Bu Ani bilang. Istilahnya bahasa Jakarta, ngecap. Kenapa ngecap? Karena kecap adalah selalu nomor 1. Ngecapnya pinter. Wah, kalau khotbah pinter. Semua orang kok dengerin khotbahnya terkesima sampai nganga. Karena saking heboh khotbahnya, saking membangun, saking memotivasi gitu ya. Tetapi ketika kita lihat tingkah lakunya kita ketawa. Ya. Kok diangkat kepala tetapi kok kayak begini ya. Cemen. Pilek sedikit, nggak pelayanan. Pegel-pegel sedikit, nggak pelayanan. Dengan berbagai macam alasan tuh. Tapi hati-hati loh. Banyak orang yang berbohong di hadapan hamba Tuhan yang diurapi. Terjadi loh kebohongan itu. Hati-hati tuh. Karena Mazmur 44 ayat 21 berkata begini. Mazmur 44 ayat 21 berkata begini. Masakan Allah tidak akan menyelidikinya? Karena ia mengetahui rahasia, kita bisa bully orang, kita bisa bohongin orang, kita bisa dusta sama orang. Tapi kita bisa dusta sama Tuhan, Tuhan akan selidiki loh. Oh, kamu gak pelayanan, diselidikin loh hatinya. Kenapa? Dia kepala gereja. Ketika kita susah, kita nangis. Benar-benar itu kebutuhan kita rinduan. Tuhan juga selidiki hati loh. Ini benar-benar gak nih? Kalau benar-benar Tuhan akan campur tangan. Tuhan akan turun tangan membereskan, menyelesaikan masalah kita. Tapi kalau kita yang bermasalah sama dia, jangan hanya ingat kebaikan Tuhan. Tapi ingatlah akan murka Tuhan juga. Ada satu kisah nyata. Seorang hamba Tuhan ditugaskan untuk berkhotbah. Lalu, karena dia ingin mancing, ini kisah nyata ya, ini kisah nyata. Karena dia ingin mancing, dia alihkan pelayanannya kepada yang lain. Dia handover, dia bilang, tolong dong Pak, khotbah di tempat kita hari ini. Kenapa? Kan Bapak jadwal khotbah. Saya nggak bisa, ada urusan yang mendesak. Oh gitu ya Pak, oke Pak. Itu hari Minggu khotbah, hari Senin mendapat berita, orang yang tugas khotbah mati. Diketemukan di laut, karena mancing kena gelombang besar. Ini kisah nyata, ini kisah nyata. Hati-hati ya ketika Tuhan berikan satu pekerjaan buat kita, Tuhan promosikan kita, Tuhan angkat kita naik, terus kita melawan, memberontak kepada Tuhan. Tuhan menyelidiki isi hati manusia. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Terserah kalian berbagai macam alasan, gak apa-apa. Kalau bagi saya, kalian urusannya sama Tuhan. Karena saya harus kasih tahu ini kenapa. Kalau nanti kalian ada apa-apa, saya ketemu Tuhan Yesus ditanya, nah kenapa orang ini kok tidak melakukan perintahku? Kamu tidak kasih tahu ya, kamu tidak tegur ya. Saya sudah tegur Tuhan, saya sudah kasih tahu Tuhan. Saya nggak bersalah di depan Tuhan. Tapi kalau saya bilang, saya malu Tuhan, saya segan ngomong persepuluhan, nggak enak nanti disangkain gereja minta-minta. Dosanya akan tertanggung pada saya. Tapi ketika saya berbicara tentang ini, dosanya bukan tertanggung atas saya, tertanggung kepada kalian. Kenapa? Karena dalam Lukas 12 ayat 45, balik lagi, Lukas 12 ayat 45 dikatakan begini. Ya.
Lukas 12 ayat 45. Jikalau 47. Katakan begini 47. Akan tetap, adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, dia tahu tetapi tidak melakukan, ia akan menerima banyak pukulan. Jadi pertama Tuhan mau ngomong tentang karakter hamba, yang kedua karakter setia, yang ketiga karakter bijaksana, bagaimana menggunakan talenta kita, bagaimana kita berkarya. Yang keempat, di surga itu ada levelnya Bapak Ibu. Jadi kalau kita bilang, saya mau masuk surga Tuhan, yes, amin. Tetapi di surga rumah kita beda. Mungkin yang satu ditaruh di kompleks Sukajadi, tapi bisa jadi yang satu ditaruh di tanah longsor. Dalam surga Bapak Ibu. Ini surga. Tahu dari mana Pak? Coba buka Matius 11 ayat 11. Matius 11 ayat 11. Saya kasih tahu. Pembelajaran baru. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun, yang terkecil dalam kerajaan sorga, lebih besar daripadanya. Berarti ada yang kecil, ada yang besar dalam kerajaan surga. Ada status. Dalam kerajaan surga ada status. Ada yang megah, ada yang middle, ada yang low. Gitu ya. Kemarin salah satu hamba Tuhan di Korea mimpi dibawa ke surga, terus dia bilang, dia ngelihat di surga ada yang orang tidurnya berdiri kayak kandang ayam. Tempat rumahnya kayak apartemen tapi kayak kandang ayam kecil-kecil. Tapi ada juga yang rumahnya megah-megah di surga. Jadi di surga itu ada levelnya. Kok bisa Pak begitu Pak? Karena Tuhan Allah bukan hanya maha kasih, bukan hanya maha benar, bukan hanya maha pengampun, bukan hanya maha kuasa, tetapi dia juga maha adil. Porsi kerja yang kita lakukan mendapat porsi reward yang akan kita dapatkan. Tapi porsi dosa yang kita lakukan juga akan mendapat porsi hukuman yang akan kita lakukan. Tahu dari mana Pak? Buka lagi Yohanes 19 ayat 11. Saya ajarkan. Di surga ada levelnya, ya. Di neraka juga ada levelnya loh Bapak Ibu. Yohanes 19 ayat 11. Dikatakan begini. Lalu ia masuk pula ke Yohanes 19 ayat 11 ya. Saya soalnya nggak kelihatan layarnya kepotong. Jadi dipastikan oke. Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Kalau lebih besar ada yang kecil gak? Ada levelnya. Jadi mungkin orang yang suka jahil gitu di dunia ya, dengan tujuan bercanda, mungkin di neraka gitu. Mungkin di neraka, walaupun ada api yang menyala-nyala kena panas, belatungnya tidak mati-mati, ada belatung di pinggir kanan, kaki kita dipasung gitu. Kaki kita dipasung, tapi hukumannya karena kita suka ngejailin untuk tujuan bercanda, kaki kita dikelitikin sama bulu ayam. Mungkin. Gak enak loh. Ketawa dalam tangisan. Lebih enak mana? Tertawa tapi sebenarnya menangis, atau menangis tapi tertawa? Ketawa sambil nangis yang enak. Ya kan? Jadi ketawanya sampai nangis gitu, ya kan? Tapi kan banyak juga orang yang sebenarnya hatinya lagi sedih, tapi dia berusaha untuk tertawa. Komedian misalnya, komedian. Ya. Pelawak. Dia harus melawak, padahal mungkin dia lagi ada masalah dengan keluarganya. Itu bayangin lagi di neraka tuh lagi sakit-sakit disuruh ketawa, ya antara geli dengan sakit. Tapi di neraka loh. Beda lagi nih. Sama yang mungkin gitu ya, yang mungkin dengan perkataannya dia buat orang bunuh diri. Dengan perkataannya dia selalu jahatin orang. Itu mungkin lidahnya diiris-iris gitu. Itu hukumannya di neraka tuh ada beda. Tapi tetap di neraka, tetap dapat hukuman. Cuma yang sudah tahu, ini sudah tahu, sudah mengerti, sudah mendengar, tapi tidak melakukan, hukumannya lebih banyak. Itu Lukas 12, kembali Lukas 12 ayat 47. Hukumannya lebih banyak. Tapi biasanya sebelum masuk ke neraka, gitu ya, Tuhan Yesus sangat baik. Dia ingetin, nah kamu bertobat dong, nah kamu bertobat dong. Nah masih gak mau denger nih, nah kamu bertobat gak mau denger, sentil dulu. Masih gak berasa sentilannya katanya, wah saya mah sudah kebal disentil gak apa-apa. Akhirnya apa? Diambil batu sama Tuhan disambil. Pup. Bukan Tuhan, sorry.
diizinkan Tuhan terjadi, iblis ngambil batu sambil. Baru berasa, oh gak boleh ya. Oh ternyata Tuhan maunya gini ya. Kan gitu ya kadang-kadang, nah beloknya salah, harus belok sini. Dipanggil, nah belok kiri, jangan belok kanan, belok kiri. Masih jalannya kanan, kiri. Akhirnya dipanggil si Opi, Opi gigit. Waduh, tendang aja, buk, masih jalan kanan. Nah kiri, gak mau dengar. Wah sudah dikirimkan si bolis yang jatuh, diizinkan. Baru berasa, oh iya salah jalan, baru ke kiri. Apalagi di neraka, sudah tahu nggak ngelakuin. Ini hukumannya tetap neraka. Dosa besar, dosa kecil adalah dosa. Upah dosa adalah maut. Tetap neraka. Nah bagaimana Pak yang nggak tahu? Kan ada juga yang nggak tahu. Coba berikutnya, ayat berikutnya. Tetapi barang siapa tidak tahu. Nah ini kan. Barang siapa tidak tahu akan kehendak Tuannya. Kita tanya nih sama salah satu jemaat. Tadi kamu ngerti gak khotbah saya? Nggak ngerti Pak. Wah itu benar-benar nggak tahu dia. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak Tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, artinya dia tidak tahu tapi dia berdosa. Tapi dia nggak tahu bahwa itu dosa, tapi dia tetap berdosa di hadapan Tuhan. Ia akan menerima sedikit pukulan. Dalam neraka nggak? Dalam neraka. Tetapi hukumannya cuma sedikit. Jadi ada levelnya. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi di sini pemimpin-pemimpin yang diangkat oleh Tuhan itu lebih banyak dituntut sama Tuhan. Hati-hati tuh jadi pemimpin. Ya, sebelum jadi pemimpin ribut-ribut mau diangkat jadi pemimpin. Begitu diangkat jadi pemimpin, nggak bisa komitmen sebagai pemimpin. Ini banyak dituntut sama Tuhan. Ribut terus, Pak ini nggak jelas nih, harus ada pemimpinnya nih. Begitu dipercayakan kepemimpinan, wah, ini firman loh. Saya harus bicarakan tentang firman, tentang kebenaran firman, biar kalian lebih mengerti lagi. Jangan sampai bermain-main dengan Tuhan. Pemusik saya undang maju ke depan. Ada 5 hal yang hari ini Tuhan mau bicarakan. Pertama adalah hamba, kedua kesetiaan, ketiga kebijaksanaan, keempat adalah hukuman, yang kelima terakhir dari semua ini Tuhan mau sampaikan satu hal, yaitu pembaharuan. Firman yang disampaikan jangan sia-sia, Tuhan mau ada pembaharuan. Roma 12 ayat 2 ayat terakhir. Roma 12 ayat 2. Dikatakan begini. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Katakan berubah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Ya, kehendak Allah tadi adalah hamba, berkarakter hamba, setia, bijaksana, dan mengerti tentang ada kedisiplinan, ada hukuman. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tujuan firman Tuhan hari ini adalah membuat kita semua, mengingatkan kita semua untuk mengalami pembaharuan. Karena kita sedang memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2021, untuk menerima berkat yang baru. Amin. Bapak Ibu saya undang berdiri, kita nyanyikan satu lagu. Tertuju padamu, segenap hidup ku serahkan padamu.
awal, lebih sungguh-sungguh lagi. Ini mata kami Tuhan. Mata kami selalu tertuju kepadamu Yesus. Engkau yang selidiki hati kami. Biarlah hidup kami menjadi persembahan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Berikan kami kebijaksanaan melalui Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti rencana-Mu dan bahkan memperbesar kerajaan Allah di dunia ini. Kerajaanmu ku mau mengikuti, ku mau mengikuti, oh, kehendak-Mu yang ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kami mau mengikuti, mau mengikuti kehendak-Mu yang ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kami mau selalu menyenangkan hati. Kami mau selalu Tuhan, mau selalu menyenangkan hati-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Hiratakaradabasyikiralabasya. Terima kasih Bapak buat pesan-Mu pada hari ini, bahwa Engkau ingin mengajarkan kami untuk mengikuti teladan Yesus, di mana Yesus yang adalah anak Allah, yang adalah rupa Allah, tetapi Dia menjadi manusia sama seperti kami, untuk menjadi hamba, mengajarkan kami untuk memiliki karakter hamba. Bahkan Dia setia sampai mati. Dia taat sampai mati di kayu salib. Ajarkan kami juga Tuhan tentang karakter kesetiaan. Dan Yesus adalah bijaksana. Dia tahu kapan berkata-kata, Dia tahu kapan diam, Dia tahu kapan menjawab, Dia tahu kapan bertindak. Ajarkan kami juga Tuhan kebijaksanaan yang dimiliki oleh Yesus, sehingga kami tahu bagaimana kami menggunakan talenta kami untuk keperluan gereja. Bapa, kami juga tahu bahwa apa yang kami lakukan, Tuhan adalah Maha Adil. Ketika kami berbuat dalam kebenaran, ada hadiah yang akan diberikan kepada kami. Ketika kami menyimpang dari kebenaran, ada hukuman yang akan kami dapatkan. Bapa, ajarkan kami untuk selalu ada dalam jalan kebenaran. Tuntun kami, pimpin kami, tegur kami, tarik kami Tuhan, untuk kembali ke dalam jalan kebenaran. Sehingga kami tidak masuk dalam proses penghukuman, tapi kami boleh menerima keselamatan untuk hidup bersama-sama Engkau selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Dan dari semua firman yang disampaikan, kami tahu Engkau mau kami semua bukan hanya mendengar dan mendengar, mengerti dan mengerti, tetapi Tuhan mau kami semua mengalami pembaharuan. Bapa, berikan pada setiap kami pembaharuan yang secara realistis, secara sempurna, sehingga kami melakukannya dan kami akan menerima berkat-berkat dari Tuhan secara nyata dan realistis di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih buat firman kebenaran. Kami percaya Bapak, melalui firman kebenaran-Mu, kami semua sudah diubahkan. Kami semua sudah diperbaharui. Dan kami semua
sudah dimateraikan menjadi anak-anak Allah yang berhati hamba di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak buat kebaikan. Terima kasih buat firman. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga terbuka di hadapanmu. Pulanglah dan bawalah berkat pembaharuan secara sempurna, berkat kemenangan, berkat kelepasan, berkat kesembuhan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Sebagai orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.